Malam selalu menyimpan rahasia. Di balik gelapnya jalan dan dinginnya angin, ada kisah yang tak pernah meminta untuk diceritakan, namun terpaksa terungkap. Malam itu, Ruslan mengemudi sendirian. Lampu jalan berpendar redup, seolah enggan menyinari beban hidup yang ia bawa. Ruslan benar-benar berada di titik paling melelahkan dalam hidupnya. Sebagai seorang driver online, ia harus banting tulang siang dan malam demi mencukupi kebutuhan hidup yang kian menekan. Kontrakan harus dibayar, setoran mobil tak boleh telat, dan yang paling membuat dadanya sesak, istrinya, Aida, sedang hamil tua. Anak pertama mereka sebentar lagi lahir. Ruslan bahkan tak punya mobil sendiri. Setiap hari, ia meminjam mobil milik Tante Ana, mobil setoran. Artinya, berapapun hasil yang ia dapat, ada kewajiban yang tak boleh ditawar. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, Ruslan akhirnya bisa menghela nafas lega. Uang sudah terkumpul. 200.000 untuk setoran mobil dan 150.000 akan ia serahkan pada Aida. Dengan perasaan campur aduk antara lelah dan syukur, Ruslan berhenti di pinggir jalan, duduk di balik kemudi, menghitung uang hasil jerih payahnya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu kaca mobilnya diketuk dari luar. Ruslan terkejut. Ia buru-buru menyembunyikan uangnya, lalu menoleh dengan hati-hati. Di luar, berdiri seorang lelaki tua. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tenang. Dengan suara pelan, orang tua itu meminta tolong untuk mengantarkannya pulang ke Tasikmalaya. Orang tua yang bernama Pak Wita itu menyodorkan harga ongkos yang cukup menggiurkan, yaitu 1,5 juta. Hanya saja, ongkos akan dibayar setelah mereka sampai di Tasikmalaya. Ruslan sempat memperhitungkannya juga, tapi akhirnya Ruslan menyetujuinya. Pak Wita juga meminta Ruslan untuk berhenti beberapa saat di daerah Cimahi karena di sana ada barang yang harus dibawa ke Tasikmalaya oleh Pak Wita. Ruslan tentu menyetujui dan terjalin kesepakatan. Daripada larang, mobil melaju menuju Cimahi. Sepanjang perjalanan, tak ada hal aneh. Pak Wita berbicara dengan sopan, bahkan sempat menyapakan kehidupan pribadi Ruslan. Tanpa merasa ragu, Ruslan menceritakan semuanya, mulai dari mobil yang dipakainya adalah mobil setoran, rumah kontrakan, bahkan sampai pada istrinya yang bernama Aida sedang hamil besar. Sesampainya di dekat rumah saudara Pak Wita, mobil Ruslan berhenti. Anehnya, Pak Wita tak turun. Ia justru menyuruh Ruslan masuk ke rumah yang ditunjuk oleh Pak Wita untuk menemui ponakan Pak Wita yang bernama Andi dan mengatakan pada Andi bahwa mobil untuk membawa Pak Wita ke Tasik sudah ada. Ruslan menurut. Begitu mendekat, ia terkejut. Rumah itu dipenuhi banyak orang. Suasana sunyi, wajah-wajah tegang, beberapa terlihat menangis tertahan. Ruslan mencari seseorang bernama Andi. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dan menyapanya. Ruslan menyampaikan pesan Pak Wita. Mobil untuk ke Tasik sudah siap. "Barang apa yang harus saya bawa, Pak?" tanya Ruslan. Andi terdiam. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Barangnya ada di dalam." Ruslan diajak masuk ke rumah, dan di sanalah kebenaran itu menghantamnya tanpa ampun. Di tengah ruangan, terbujur kaku, jenazah Pak Wita. Ruslan gemetar, panik, napasnya tercekat. Jelas sekali, jenazah yang terbaring di ruangan utama rumah itu adalah jenazah Pak Wita, orang yang memesan mobil dan bersama-sama dengan Ruslan daripada larang. Ruslan menatap Andi dengan bingung, dan Andi malah menerangkan kalau barang yang akan dibawa adalah jenazah Pak Wita. Ruslan menghela nafas berat. Ia menjadi takut dan khawatir. Sempat akan membatalkan perjalanan, namun Ruslan teringat akan kesepakatan dengan Pak Wita. Apapun bentuknya, Pak Wita kesepakatan itu telah ada dan tak mungkin dilanggar oleh Ruslan. Ruslan punya keyakinan kalau niatnya baik mengantar jenazah Pak Wita ke Tasik,
roh Haris Pak Wita tak akan mengganggunya, bahkan menyakitinya. Malam itu, Ruslan dan Andi membawa jenazah Pak Wita menuju Tasikmalaya. Perjalanan terasa panjang dan sunyi. Namun, entah mengapa, Ruslan merasa tenang, seolah ada sesuatu yang menjaganya. Sesampainya di Tasik, isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan Pak Wita. Tangis duka bercampur rasa syukur. Setelah semuanya selesai, Andi menyerahkan uang ongkos kepada Ruslan. Rp1.500.000, sesuai kesepakatan antara Ruslan dan Pak Wita. Ruslan menolak, namun Andi berkata, "Itu amanat dari Pak Wita." Ruslan terdiam. Bagaimana mungkin orang yang telah meninggal masih bisa memberi amanat? Menurut Andi, Pak Wita adalah orang soleh, rajin beribadah, memiliki ilmu yang sering ia gunakan untuk menolong sesama. Ruslan tak ingin memikirkan itu lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, rasa lapar menyerangnya. Ia berhenti di sebuah warung makan sederhana. Setelah selesai makan, Ruslan hendak membayar. Namun pemilik warung menolak. Makanannya sudah dibayar oleh Pak Wita. Sekali lagi, tubuh Ruslan merinding. Sesampainya di rumah, Ruslan menceritakan semuanya kepada Aida. Namun sang istri hanya tersenyum tenang. Hal gaib itu nyata, Mas. Itu bagian dari kehidupan. Keesokan paginya, Ruslan memilih beristirahat. Uang sudah cukup. Tubuh dan pikirannya lelah. Saat ia membersihkan halaman kontrakan, seorang kurir datang membawa paket kecil. Ruslan mengira itu pesanan istrinya. Namun Aida justru kebingungan. Ia tak pernah memesan apapun. Saat paket dibuka, hanya ada sepucuk surat tulisan tangan. "Nak Ruslan, terima kasih sudah mengantar saya ke Tasik. Sebagai rasa terima kasih, saya kirimkan uang ke rekeningmu sebesar 50 juta rupiah untuk memperbaiki rumah peninggalan orang tuamu di kampung." Tubuh Ruslan lemas. Ia baru teringat. Dalam perjalanan malam itu, ia sempat bercerita pada Pak Wita tentang rumah orang tuanya yang ingin ia perbaiki. Bahkan, ia sempat menyebutkan nomor rekeningnya. Kini Ruslan sadar, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tak pernah sia-sia. Karena terkadang, balasannya datang dari jalan yang tak pernah kita duga. Sampai ketemu lagi di kisah pesugihan Tali Mayat.